Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 461. Bisakah Tang Yi membahayakan kepentingan keluarga Chu mereka? Tentu saja tidak. Tang Yi tidak setingkat dengan murid keluarga Chu mereka. Bagaimana bisa kedua belah pihak memiliki kepentingan? Lagi pula, bagaimana kekuatan dan bakat semacam ini bisa ditekan? Tang Yi lebih kuat dari utusan khususnya tingkat Zonzong. Bagaimana ini bisa ditekan? Siapa yang akan menekan? Itu adalah lelucon, konyol. Oh. Setelah tabrakan, utusan khusus Xiang Tianhe dan utusan khusus Gong Lian dengan cepat terbang kembali dan berdiri di samping utusan khusus Chu Wengxuan, memandang Tang Yi dengan ekspresi kaget. Mereka berdua mengira Tang Yi sudah mati sebelumnya. Tanpa diduga, Tang Yi tidak hanya tidak mati, dia benar-benar memenangkan utusan khusus Chu Wengxuan dan menerbangkannya. Selain itu, dia menggunakan pukulan yang sangat biasa untuk melawan utusan khusus Chu Wengxuan terbang. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Bagaimana ketiga utusan itu? Aku tidak mengatakan untuk membiarkan kamu datang dengan keterampilan nyata, bukankah kamu menaruh air lembut? Sekarang percayalah. Sekarang ketiga utusan itu bisa berkumpul. Kata Tang Yi dengan senyum percaya diri. Kata-katanya bukan untuk mengolok-olok tiga utusan, tetapi untuk membuktikan dirinya sendiri dan ingin ketiga utusan itu menghargai diri mereka sendiri. Tang Yi mengatakan itu baik untuk menantang ketiga utusan itu sendiri, tetapi hanya satu utusan yang mau mengambil tindakan. Jelas bahwa ketiga utusan itu tidak memberikan perhatian yang cukup kepadanya dan merasa bahwa dia tidak sebanding dengan ketiga utusan itu. Jadi barusan, Tang Yi membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Ketiga utusan itu mengangguk sebagai pengakuan setelah mendengar kata-kata Tang Yi. Mereka pikir mereka masih meremehkan Tang Yi dan meremehkan kekuatan Tang Yi. Tidak satu pun dari tiga yang berpikir bahwa Tang Yi begitu kuat. Xiang Tianhe menggunakan matanya untuk memeriksa ulang Tang Yi, dan memposisikan ulang Tang Yi di dalam hatinya. Lalu perlahan-lahan dia berkata, Tang Yi, sepertinya aku meremehkan kekuatanmu sebelumnya, dan sangat meremehkan. Dengan talenta Anda memang sangat kuat. Pertarungan hari ini, apapun akhirnya, setelah saya kembali ke pemerintahan dalam, saya pasti akan merekomendasikan Anda kepada para pejabat senior pemerintahan dalam. Talenta seperti Anda, hanya saja, itulah yang kami butuhkan di Sifu. Hanya dengan talenta seperti Anda, Sifu kami dapat berkembang selamanya. Utusan khusus Chu Wengxuan, Wen Yan juga berkata dengan emosi. Tang Yi, saya akui bahwa saya memandang rendah Anda sedikit sebelumnya, dan saya pikir Anda bukan jenius. Saya bahkan ingin menekan Anda karena suatu alasan, sehingga Anda tidak bisa menonjol, tetapi setelah melihat kekuatan Anda, saya berubah pikiran dan berpikir bahwa bakat seperti Anda tidak boleh ditekan. Itu harus dilatih dengan benar. Seperti Brother Xiang, tidak peduli apa hasil dari konsultasi ini, saya juga akan pergi ke puncak pemerintahan dalam. Merekomendasikan Anda agar Anda tidak harus tinggal di pemerintah asing lagi, dan dengan cepat memasuki pemerintahan internal. Dengan kekuatan Anda saat ini, seharusnya tidak ada masalah. Anda bahkan mungkin mendapatkan status yang lebih tinggi. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan utusan khusus Gong Lian berkata dengan emosi. Tang Yi, hehe, aku selalu optimis, tapi aku juga meremehkan kekuatanmu, aku tidak berharap kekuatanmu menjadi jauh lebih kuat daripada yang aku pikirkan, apapun yang terjadi saya cukup yakin, saya akan mengatakan bahwa proposal untuk merekrut Anda ke dalam pemerintahan pusat. Dengan kekuatan Anda harus masuk ke dalam pemerintahan daripada tinggal di pemerintah luar. Anda itu harus menjadi sumber daya manusia yang penting bagi Sifu kita. Di masa depan, jika Sifu ingin tumbuh, itu tergantung pada kejeniusan sepertimu. Setelah jeda, apa yang tampaknya menjadi keputusan yang dibuat oleh utusan khusus Gong Lian Seng, berkata lagi. Sejujurnya,
Tang Yi, saya benar-benar menghargai Anda, ingat bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang, kan? Tidak masalah, selama Anda bersedia keluarlah dari keluarga kerajaan, datanglah ke keluarga upeti saya, maka saya akan memberikan apa yang Anda inginkan, dan setelah diskusi ini, seperti mereka, tidak peduli apa hasilnya, saya akan merekomendasikan Anda kepada pejabat senior pemerintah dalam negeri, dan juga akan melewati keluarga upeti beberapa koneksi Anda, biarkan Anda berada di posisi yang sama seperti yang saya inginkan. Itu adalah tingkat utusan khusus, bagaimana menurut Anda? Apa? Mendengar kata-kata Gong Liansheng, dua utusan lainnya tertegun, tanpa diduga, utusan khusus Gong Lian benar-benar membuat janji kepada Tang Yi, dan utusan khusus Gong Lian sangat penting bagi Tang Yi. Membuat Tang Yi duduk di posisi utusan khusus melalui hubungan. Ini adalah kondisi yang sangat menarik. Apalagi komitmen ini tidak sederhana. Apa identitas utusan khusus itu? Itu status yang sangat tinggi di Sifu. Selain master, wakil master, dan perwalian, utusan adalah yang terbesar dan memiliki suara yang besar. Sangat sulit untuk mencapai level utusan khusus. Selain kekuatan, perlu untuk menonjol di antara banyak murid melalui berbagai kompetisi, dan juga tergantung pada hubungan tertentu. Agar lebih unggul dari yang lain. Ini bukan kursi di mana Anda ingin duduk, bahkan jika utusan khusus Gong Lian menggunakan koneksi dan cara lain, itu akan menghabiskan banyak biaya untuk mencapainya. Namun, dia membuat janji seperti itu kepada Tang Yi, yang menunjukkan betapa dia sangat menghargai Tang Yi. Murid biasa memasuki pemerintahan dalam hanya dapat mulai dari murid dalam, dan kemudian dengan peningkatan kekuatan mereka dan berbagai kompetisi sengit, dan lain-lain. Mereka perlahan dapat naik dan mengambil posisi yang lebih tinggi langkah demi langkah. Tetapi bagaimana dengan janji utusan khusus Gong Lian pada saat ini? Sebenarnya berjanji bahwa Tang Yi bisa menjadi tingkat utusan khusus begitu dia memasuki pemerintahan dalam. Bagaimana kondisi ini tidak mengherankan yang lain? Menjadi utusan khusus di Sifu berarti Anda telah memperoleh hak, status, dan sumber daya kultivasi. Menjadi level tinggi di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Ketenaran dan kekayaan, hal semacam itu, siapa yang tidak menginginkannya? Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi meminta hak, atau status di Sifu, sehingga lebih baik menemukan pembunuh yang membunuh keluarga Tang, sehingga menemukan Tang Haotian. Pada saat ini, utusan khusus Gong Lian memberinya perawatan yang sangat baik dan memberinya apa yang dia butuhkan, yang memberikan bagaimana dia tidak bersemangat. Namun, setelah menenangkan diri dan memikirkannya, Tang Yi akhirnya tidak segera menyetujui persyaratan utusan khusus Gong Lian, dan merasa bahwa ia masih harus menunggu dan menunggu. Bagaimanapun, Tang Yi dan Wang Zongyao memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah begitu banyak kontak, ia juga memiliki kesan yang baik tentang Wang Zongyao, dan ia juga terpuji karena hubungannya yang dekat dengannya. Selain itu, selama ujian masuk, Wang Zongyao juga secara terbuka menyatakan bahwa Tang Yi adalah anggota keluarga Wang. Kedua belah pihak telah menunjukkan hubungan ini. Jika Tang Yi memberanikan diri untuk bergabung dengan keluarga Gong, bukankah itu akan menyakiti perasaan Wang Zongyao? Akan terlalu banyak untuk melakukannya. Chapter 462. Tang Yi bukan orang yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya, dia paling menghargai perasaannya, jadi dia tidak akan melakukannya jika tidak perlu. Meskipun kondisi yang diajukan oleh utusan khusus Gong Lian Sheng sangat menarik saat ini, Tang Yi masih merasa bahwa ia harus menunggu untuk memasuki Wang Fu dan meminta pendapat Wang Zongyao sebelum membuat keputusan. Lagi pula, keluarga Wang di mana Wang Zongyao berada tampaknya memiliki status tinggi di Sifu. Mungkin Wang Zongyao juga dapat memberikan utusan khusus kepada Tang Yi. Bukankah itu menghemat banyak usaha? Karena itu, Tang Yi hanya tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Gong Liansheng.
Di sisi lain, utusan khusus Xiang Tianhe dan Chu Wengxuan melihat bahwa utusan khusus Gong Lian berani merampok orang secara terbuka, dan menjanjikan janji yang sangat berat, tiba-tiba pulih dan sangat marah. Segera, keduanya juga mengungkapkan sikap mereka terhadap Tang Yi. Xiang Tianhe dan utusan itu berkata dengan tulus. Tang Yi, jangan pedulikan keluarga upetinya, saya Xiang Jia adalah pilihan terbaik Anda. Jika Anda datang, datang ke siang-siang. Selama Anda datang ke siang-siang, apa yang Anda inginkan? Kami memberikan semuanya kepada Anda, dan identitas utusan khusus, saya bisa memberikannya kepada Xiang Jia. Utusan khusus Chu Wengxuan juga dengan tulus bertanya kepada Tang Yi. Tang Yi, selama Anda datang ke keluarga Chu saya, dengan kekuatan dan bakat Anda, jangan katakan bahwa keluarga Chu adalah utusan khusus. Hukum, atau senjata urutan, dapat juga diperoleh. Ini bukan masalah. Kakak Xiang, kakak Chu, kamu. Gong Liansheng mendengar dua kata lainnya, dan dia terkejut sesaat, tetapi mereka tidak berharap mereka berbaur. Mereka ingin bersaing dengan diri mereka sendiri. Sebenarnya ingin meraih Tang Yi yang sudah lama disukainya. Ini terlalu baik. Tiba-tiba Gong Liansheng sangat marah. Namun, ketika dia ingin menambah keripiknya untuk mengesankan Tang Yi, tiba-tiba keluarga Tang berbicara. Cerita bersambung di bawah ini. Tiga utusan itu benar-benar malu. Para murid belum memikirkan hal ini. Jika mereka buru-buru setuju, itu tidak bertanggung jawab untuk tiga utusan dan tidak bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Tiga utusan tidak perlu mengatakan lebih banyak, tunggu sampai murid itu kembali untuk memikirkannya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dan kemudian membuat rencana, maka para murid pasti akan memberikan tiga utusan dewasa penjelasan. Dengan itu, topik Tang Yi berubah, dan dia berkata, saat ini, prioritas pertama kami adalah menyelesaikan tantangan sekarang. Murid itu sangat menantikan untuk bermain dengan tiga utusan pada saat yang bersamaan. Saya berharap ketiga utusan itu tidak akan mengecewakan saya. Ini. Oke. Karena Tang Yi mengatakan itu hanya mungkin begitu. Kalau begitu, mulailah pertempuran, dan aku menantikan kekuatan Tang Yi. Mendengar Tang Yi mengatakan ini, tiga utusan khusus tidak punya pilihan selain mulai mengerti. Bagaimanapun, Tang Yi tidak setuju dan tidak ingin direkrut begitu cepat, mereka tidak bisa memaksa Tang Yi. Dan bahkan jika itu dipaksakan, itu tidak berguna. Lagi pula, apakah mungkin untuk memaksa bakat dan kekuatan Tang Yi? Tidak bisa memaksanya. Tidak ada yang bisa memaksa kekuatan level Zonzong. Tang Yi hanya bisa memilih sendiri. Tentu saja, ketiga utusan itu juga tahu bahwa bahkan jika Tang Yi tidak memilih sekarang, setelah dia memasuki pemerintahan dalam, dia akan memilih cepat atau lambat setelah mengetahui persaingan di pemerintahan dalam, sehingga ketiga utusan itu tidak terburu-buru. Namun, saat ini, ketiga utusan itu juga sangat menantikan kompetisi dengan Tang Yi. Mereka juga ingin melihat seberapa jauh Tang Yi, dan di mana batasnya. Lagi pula, Tang Yi tidak belum pernah menunjukkan kekuatan sejatinya dari awal hingga akhir, apakah itu melawan para murid pemerintah asing, penguasa istana pemerintah asing, atau bahkan utusan khusus Chu Wengxuan, itu hanya trik. Meski begitu, dia mengalahkan semua lawannya. Namun, tidak ada yang tahu di mana batas Tang Yi dan seberapa kuat dia sebenarnya. Tang Yi, hati-hati. Kali ini bukan pelepasan air lembut, tapi kami bertiga menembak bersama. Tang Yi, meskipun kekuatanmu sangat kuat, jangan meremehkan kami bertiga. Ketiga utusan itu berkata satu demi satu. Tiga utusan, ayo pergi. Tang Yi juga terlihat serius. Tiga utusan saling melirik dan mengangguk satu demi satu, lalu mereka bertiga bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju Tang Yi. Ketiga utusan itu bergerak cepat. Utusan khusus Xiang Tianhe adalah sekte pertempuran bintang 2 dengan kekuatan besar. Dia dulunya anggota istana rumah luar, jadi dia mengolah ilmu pedang.
Cerita bersambung di bawah ini. Chu Wengxuan adalah sekte perang satu bintang. Seperti Chu Mingyue, murid pertama dari pemerintahan lain, ia memasuki Istana Qiang, mengambil jurusan jalur 5 arah dan mengambil 5 babak sebagai master. Seni bela diri tingkat atas, Qian Liuli, yang sebelumnya dilakukan adalah seni bela diri 5 elemen yang didominasi oleh api dan bumi. Gong Liansheng adalah sekte perang bintang 1. Ketika dia berada di luar istana, dia adalah murid istana Gen, dan dia belajar Qidao. Ketika berada di ujian masuk sepotong, kertas putih, yang digunakan Gong Liansheng untuk bertaruh untuk semua orang, dan layar fantasi mereka, yang digunakan untuk menonton situasi tanah suci Xiaoji, adalah penghargaan bahkan harta karun ia menempanya sendiri. Sebagai mantan murid Gen Palace, Gong Liansheng sendiri adalah penempa ulung. Dia pandai menempa kilang, dan dia sangat kaya. Alasan mengapa dia berani membuka permainan judi, dan dia bisa mengimbangi semua orang untuk sejumlah besar taruhan cairan suci, adalah karena identitas pandai besi master dan master refiner. Para murid dari Gen Palace tidak memiliki banyak, tetapi mereka memiliki lebih banyak uang dan lebih banyak instrumen. Karena itu, ketika para murid istana Gen berkelahi dengan orang-orang, mereka bergantung pada sejumlah besar artefak untuk menang. Pada saat itu, 7 atau 8 senjata dari berbagai jenis yang dikelilingi oleh utusan khusus Gong Liansheng adalah senjata tingkat tinggi yang ditempa oleh utusan khusus Gong Liansheng, dan ini adalah alat serangannya saat ini. 3 utusan khusus tingkat Zonzong memiliki karakteristik mereka sendiri. Karena ketiganya adalah utusan khusus, mereka biasanya memiliki banyak kontak dan hubungan yang baik, sehingga mereka juga mengetahui karakteristik masing-masing. Ketika bergegas ke Tang Yi, 3 orang bekerja sama satu sama lain dan mengelilingi Tang Yi dengan taktik satu depan, satu kiri dan satu kanan. Serangan bervariasi, dan Gong Liansheng, yang pandai mengendalikan jarak jauh, mengancam depan Tang Yi. Xiang Tianhe, yang kuat dalam bidang ilmu pedang dan pandai dalam bidang ilmu pedang, ada di sebelah kiri dan menyerang sisi kanan Tang Yi yang paling sulit untuk digigit. Dengan menggunakan pendekatan 5 elemen, utusan khusus Chu Wengxuan, yang mampu menggabungkan kekakuan dan kelembutan, ada di kanan dan menyerang sisi kiri Tang Yi. Dengan cara ini, ketiga utusan itu menyerang Tang Yi dari 3 sudut yang berbeda. Chapter 463. Melihat bahwa ketika serangan 3 utusan akan datang, Tang Yiyun mulai melakukan gerakan api sing-sing. Satu tubuh, seperti Raja Wali melebarkan sayapnya, terbang ke langit yang lebih tinggi untuk menghindari 3 utusan dalam 3 arah. Serangan. Kemudian, tangan Tang Yi berbalik lagi, dan mengeluarkan Ice Sword dari ransel sistem. Setelah memegang pedang es di tangannya, Tang Yi langsung melancarkan serangan balasan terhadap 3 utusan, dan menyapu dengan pedang. Cerita bersambung di bawah ini. Wows! Pedang panjang biru menyapu, membawa cahaya biru yang menyilaukan. Pedang es yang tajam membawa napas dingin, dan menyelimuti ketiga utusan yang datang. Melihat pedang panjang yang aneh di tangan Tang Yi, melihat pedang itu begitu cepat menyapu, 3 utusan tidak berani mengabaikan, dan mencoba untuk melawan dan berbalik untuk menyerang. Utusan Xiang Tianhe dengan cepat menarik pedangnya dan berdiri di depannya. Utusan khusus Gong Lian mengendalikan 8 senjata di sekitarnya dan menyambut mereka pada saat bersamaan. Lampu kuning redup muncul di tangan utusan Chu Wengxuan, tangannya terhalang di depannya. Dengan cara ini, ketiga utusan itu membuat respons tercepat. Kiao. Pada saat berikutnya, pedang es Tang Yi menyapu 3 utusan pada saat yang sama. Pedang ini cukup ganas, kekuatannya cukup kuat. Untungnya, ketiga utusan itu merespon lebih awal dan menolak. Pedang ini mengenai pedang Xiang Tianhe dan utusan itu, senjata utusan khusus Gong Liansheng dan utusan Chu Wengxuan lampu kuning di kedua tangan hanya mengetuk 3 punggung, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Jika ketiganya tidak merespon dengan cepat, di bawah pedang yang kuat, ketiganya mungkin akan terluka serius.
Tentu saja, bahkan jika pedang Tang Yi hanya memukul mundur ketiga utusan pada saat yang sama, ini cukup mengejutkan. Ketiga utusan itu diusir oleh Tang Yi. Setelah terbang ke jarak yang aman, mereka juga melebarkan mata mereka dan menatap Tang Yi dengan ekspresi terkejut. Tang Yi, kamu benar-benar baik. Kamu benar-benar dapat melarikan diri dari jepitan kami dan dapat mengalahkan kami kembali dengan pedang. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Tapi, Xiang Tianhe berhenti, menyipitkan matanya, dan berkata, namun, jika Anda ingin memenangkan kami di level ini, itu masih belum cukup. Ya, pukulan barusan itu hanya hidangan pembuka, dan yang indah belum datang. Chu Wengsuan juga mengangguk, bergema. Kedua utusan itu tampaknya memiliki harga diri yang sangat kuat, dan bahkan jika Tang Yi mengalahkan mereka, mereka menolak untuk mengakui kekalahan. Tang Yiwen juga tertawa dan berkata dengan percaya diri. Tiga orang dewasa utusan itu baik meskipun mereka memiliki tembakan, dan jika Anda tidak memiliki keterampilan nyata, jangan salahkan murid-murid Anda karena sembrono. Anak baik, aku berani memandang rendah kita. Sepertinya aku benar-benar harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata untuk kamu lihat. Mendengar kata-kata Tang Yi, Xiang Tian dan utusan khusus mendengus dingin, dan berkata sedikit dengan marah. Kalau begitu, biarkan Tang Yi membuka matanya. Utusan Gong Liansheng tersenyum, ekspresinya tampak menjadi serius. Adalah perlu untuk menemukan beberapa cara, jika tidak, Tang Yi akan berpikir bahwa beberapa orang tua kita tidak berguna. Utusan Chu Wengsuan menganggukkan kepalanya dan sangat setuju. Cerita bersambung di bawah ini. Wows. Setelah tiga utusan menjadi lebih serius, mereka berdiri lagi dan dengan cepat datang ke sisi Tang Yi. Tiba-tiba, langit penuh dengan bayangan kepalan tangan, tebasan pedang, dan berbagai senjata terbang. Namun, di bawah serangan bersama dari tiga utusan, Tang Yi masih tenang dan dia sangat mudah untuk membalas. Ketika pukulan itu tiba, Tang Yi mengelak sedikit lalu menebas untuk memblokir ki pedang dan menebas bolak-balik puluhan senjata yang datang. Tampaknya ketiga utusan itu tidak bisa membantu Tang Yi Fan. Tang Yi sangat mudah berurusan dengan ketiga utusan itu. Selain itu, sejauh ini, Tang Yi hanya menolak, belum meluncurkan serangan apapun. Ini tampaknya memandang rendah pada tiga utusan. Di hadapan sikap Tang Yi, tiga utusan yang tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama marah, dan mulai menggunakan kekuatan penuh mereka. Sky Sword Universe. Wows. Utusan Xiang Tianhe menembak pedangnya ke arah Tang Yi, pedang panjang di tangannya diubah menjadi bayangan langit, yang sangat misterius, dan bayangan langit ini berubah menjadi dunia kecil, sepenuhnya menutupi Tang Yi dan Xiang Tianhe. Tampaknya tidak peduli bagaimana Tang Yi bergerak dan menghindar, tidak mungkin untuk meninggalkan ruang lingkup bayangan pedang ini. Namun, di hadapan bayangan pedang langit, Tang Yi tidak pernah berpikir untuk menghindar. Dia mengangkat pedang es di tangannya sedikit ke arah bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, langit tampak seperti danau yang tenang tiba-tiba mulai beriak gelombang demi gelombang. Bayangan pedang diayun lembut oleh gelombang riak dari pedang es Tang Yi. Gelombang riak itu, perlahan membesar dan membesar hingga menutupi bayangan pedang. Ketika dua energi itu bersentuhan, bayangan pedang langit menghilang perlahan dan lenyap. Tepat ketika Tang Yi baru saja menyelesaikan pedang kuat utusan khusus Xiang Tianhe, pada saat ini, serangan utusan khusus Gong Lian datang ke depan Tang Yi. Utusan khusus Gong Lian muncul di sisi kiri Tang Yi saat ini, memegang berbagai hukum yang rumit, mengendalikan 8 senjata, dan bergegas menuju Tang Yi. Kedelapan senjata itu sangat spiritual di bawah kendali utusan suci Gong Lian. Mereka berbaris dalam kerucut dan terbang menuju Tang Yi, dan mengarah ke titik vital Tang Yi dan tanpa celah. 8 senjata Gong Liansheng, masing-masing tingkat tinggi, kualitasnya terlihat sangat baik, senjata memancarkan kilau yang cerah dan mengalir, sangat menyilaukan, bergerak, dan akan mengeluarkan bayangan hitam tampak sangat luar biasa.
Saat menyerang Tang Yi, kedelapan senjata itu tampak hidup, dan mereka berbisik seperti seseorang yang berteriak. Chapter 464. Tang Yi tidak panik ketika melihat 8 senjata utusan khusus Gong Lian, meskipun pedang es telah digunakan untuk memecahkan bayangan pedang Xiang Tian, masih cooldown, tetapi Tang Yi mencoba skill lain. Cerita bersambung di bawah ini. Penandaan gelombang. Berdengung. Tang Yi berteriak ringan, meremas sedikit dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba tanda berbentuk abu-abu muncul di bagian atas kepalanya. Tanda abu-abu berbentuk berlian ini berukuran tamparan, tidak jelas, dan tampaknya tidak nyata, dan muncul di depan umum di dunia ini, di mata orang lain, dan terlihat sedikit halus dan misterius. Setelah tanda abu-abu berbentuk berlian muncul, Tang Yi menunjuk ke 8 senjata yang terbang ke arahnya saat ini. Berdengung. Tiba-tiba, tanda abu-abu berbentuk berlian terbang menuju salah satu dari 8 senjata, senjata seperti palu. Boom! Setelah senjata seperti palu dipukul oleh tanda abu-abu berbentuk berlian, tiba-tiba membuat suara keras dan meledak ke dalam kekacauan. Penampilan asli Shen Jun menjadi langsung bobrok, tanpa kekuatan sebelumnya, itu hanya lusuh. Setelah ledakan, senjata seperti palu tampaknya telah kehilangan energi, setelah kejutan, itu jatuh dari langit. Terlepas dari apakah utusan khusus Gong Lian dikendalikan dari jarak jauh, itu tidak dapat dikontrol untuk setengah titik, dan tampaknya dihapus. Berdengung. Pada saat ini, tanda abu-abu berbentuk berlian muncul di bagian atas kepala Tang Yi lagi, dan kemudian dia dengan cepat meninju keluar menabrak senjata yang tersisa dari utusan khusus dari Sein Gong Lian. Ada suara keras lain, dan kemudian senjata lain dihancurkan oleh tanda abu-abu berbentuk berlian Tang Yi. Dengan cara ini, pada setiap periode waktu yang singkat, tanda abu-abu berbentuk berlian muncul di bagian atas kepala Tang Yi, dan ketika tanda abu-abu berbentuk berlian muncul, Tang Yi menembak mereka dan berlari ke senjata utusan suci Gong Lian. Kemudian, Tang Yi membuat total 10 tanda abu-abu berbentuk berlian. Dari 10 tanda abu-abu berbentuk berlian, 8 dari mereka benar-benar menghancurkan 8 senjata yang dikendalikan oleh utusan khusus Gorian, dan 2 lainnya juga terbang ke utusan khusus Gorian. Namun, pada saat ini, utusan khusus ketiga, Chu Wengxuan, serangannya juga datang ke Tang Yi di depannya. Qian Liuli. Wows. Trik yang sama seperti sebelumnya. Itu masih seni bela diri 5 elemen dari kelas atas itu. Namun, pada saat ini utusan khusus Chu Wengxuan tidak sedang bermain lagi, tampaknya kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya 3 kali lebih kuat. Kepalan tangan ini lebih kuat dari sebelumnya, tampak aliran cahaya berkedip di kepalan tangan menjadi lebih terang dan lebih jelas, dan terutama energi emas di dalamnya semakin menyilaukan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, tampaknya seperti yang dikatakan utusan khusus Chu Wengxuan sebelumnya, dia akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Serangan ketiga utusan itu dihubungkan satu demi satu, satu demi satu. Melihat bahwa ketika bayangan pukulan itu hendak memukulnya, Tang Yi sedikit mengulurkan tangan, dan kemudian membuka 5 jarinya. Wows! Di tangan Tang Yi, tiba-tiba cahaya ungu menyala, dan nyala api ungu muncul dengan tangan Tang Yi, dan muncul di bidang penglihatan semua orang. Ketika nyala api ungu kecil ini muncul, suhu di udara entah bagaimana naik tiba-tiba dan menjadi panas. Seluruh langit dan bumi tampak menjadi kompor besar, semua orang di langit dan bumi ini sangat kepanasan, seolah mereka dimasak. Utusan khusus Chu Wengxuan merasakan sensasi terbakar dan melihat nyala api ungu kecil di tangan Tang Yi, dia tiba-tiba membuka matanya dan ketakutan. Bahkan jika Chu Wengxuan memperbaiki 5 elemen, bahkan jika dia telah terkena banyak api khusus, bahkan seni bela diri pada saat itu juga memiliki efek khusus api yang bagus, tetapi setelah melihat api ungu kecil di tangan Tang Yi, masih takut untuk menarik serangan di depannya, dan dengan cepat mundur. Bagaimanapun, Chu Wengxuan memperbaiki 5 elemen,
dan paling peka terhadap kekuatan 5 elemen, meskipun saya tidak tahu apa api ungu kecil di tangan Tang Yi itu dan nyala api seperti apa. Namun, di atas api ungu kecil itu, dia merasakan napas yang membuatnya bergidik, napas berdebar, dan bahkan perasaan tertekan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Untuk nyala api kecil ini, Chu Wengxuan secara naluriah takut dari dalaman jiwanya. Tampaknya ada suara yang mengatakan kepada Chu Wengxuan bahwa nyala api kecil ini mengerikan dan menakutkan. Tampaknya ini bukan nyala api kecil, tetapi seekor binatang buas raksasa, seekor binatang buas mengerikan yang menelan orang. Karena Chu Wengxuan menarik serangan, Tang Yi akhirnya mendapat kesempatan untuk melawan setelah gelombang serangan dari 3 utusan. Sebelumnya, ketiga utusan itu melancarkan serangan, dan Tang Yi semua secara pasif menentang dan melakukan serangan balik, dan di bawah gelombang serangan, Tang Yi tidak bisa dengan bebas melawan. Namun, pada saat ini, bayangan langit utusan Xiang Tianhe dan utusan itu rusak. 8 senjata tingkat tinggi dari utusan khusus Gonglian Sheng hancur. Tidak ada serangan yang bisa mengancam Tang Yi. Tang Yi punya cukup waktu untuk melawan. Chapter 465. Pada saat ini, Tang Yi melihat pedang es, dan memposisikan di belakang punggung, lalu tubuhnya sedikit bengkok, matanya meledak menjadi kemuliaan misterius. Tang Yi tidak melakukan tarian api saat ini. Setelah mengambil posisi itu, tubuh Tang Yi bergetar sedikit. Tiba-tiba, aliran udara yang berkerumun muncul di sampingnya, dan dari belakang, ia mulai menuangkan ke dalam pedang es. Cerita bersambung di bawah ini. Ice Sword terlihat seperti lubang hitam saat ini, terus-menerus mengonsumsi energi di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Dengan berlalunya waktu, pedang es tampaknya menyerap terlalu banyak energi, dan segera itu menjadi cerah dan bersinar. Tubuh pedang biru langsung berubah menjadi warna putih cerah, dan berkilau dengan cahaya menyilaukan, itu sangat luar biasa. Tentu saja, proses penyerapan tampaknya berlangsung lama, tapi itu hanya sekejap mata. Setelah beberapa saat, pedang es di tangan Tang Yi menghentikan penyerapan, dan menjadi sangat terang dan luar biasa menyilaukan, hampir membuat orang tidak bisa melihat lurus. Setelah pedang Hanbing diserap, Tang Yi tiba-tiba menarik pedang Hanbing ke depan dan menebaskan ke arah 3 utusan. Bayangan instan 3 pemotong mutlak. Setelah membanting Tang Yi, 3 busur putih cerah dengan jejak napas beku keluar dari pedang es di tangan Tang Yi dan terbang ke 3 utusan. Ketiga ki pedang berbentuk busur ini mungkin sepanjang dan setebal lengan, seperti 3 bulan sabit putih yang tereduksi, yang sangat indah. Keterampilan seni bela diri surgawi. Bayangan instan 3 tebasan absolut. Meskipun ini adalah pertama kalinya Tang Yi melakukannya, seni bela diri dari jajaran tingkat menengah tidak diragukan lagi kuat. Ketika 3 pedang berbentuk busur ki terbang menuju 3 utusan, kecepatannya juga sangat cepat, seperti teleport. Pada saat ini, pedang busur ki pertama terbang ke arah langit dan utusan pertama. Dalam menghadapi serangan Tang Yi, Xiang Tianhe dan utusannya secara alami tidak berani mengabaikannya. Namun, dia ingin memblokir dan mendesak keterampilan pedang defensif untuk menahan serangan pedang busur ini. Tentu saja, utusan khusus Xiang Tianhe tidak tahu bahwa Tang Yi melakukan keterampilan seni bela diri tingkat menengah. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan melakukannya. Namun, bahkan jika Xiang Tianhe dan utusan khusus tidak tahu bahwa seni bela diri Tang Yi adalah kelas menengah, kedua berikutnya, dia mengerti betapa bodohnya dia saat ini. Pada saat ini, gas pedang berbentuk busur belum tiba, dan Xiang Tianhe dan utusan merasakan ledakan ketajaman dan napas sedingin es, yang sangat kejam dan sangat menakutkan. Saat pedang berbentuk busur ki semakin dekat dan dekat, nafas ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, perasaan memotong dan dingin benar-benar menyebar ke Xiang Tian dan utusan khusus, membuat Xiang Tian dan utusan khusus tidak nyaman.
Saat ini, gas pedang berbentuk busur belum menghubungi Xiang Tian dan utusan khusus, dan itu masih beberapa meter jauhnya. Namun, pada jarak yang begitu jauh, Xiang Tian dan utusan khusus, yang merupakan tingkat Zonzong, merasakan tekanan kuat tebasan dan napas sedingin es, ini benar-benar agak menakutkan. Pada awalnya, Xiang Tian dan utusan itu hanya merasa ada yang salah, tetapi dengan berlalunya waktu, ketika gas pedang berbentuk busur semakin dekat dan lebih dekat, mereka melihat kekuatan pemotongan ini, mereka merasakan napas dingin, yang secara bertahap mulai membuat Xiang Tian dan utusan merasakan sensasi kesemutan. Sensasi kesemutan ini seperti ditusuk dengan pisau. Awalnya, itu hanya mendekati epidermis. Ada sedikit reaksi, tetapi perlahan-lahan, pisau itu semakin dalam, dan rasa sakitnya menjadi semakin mengerikan. Ketika pedang berbentuk busur Qi masih 4 atau 5 meter jauhnya dari Xiang Tian dan utusan khusus, perasaan menyengat ini bahkan lebih mengerikan, seolah-olah pisau yang tak terhitung menikam langsung pada tubuh Xiang Tian dan utusan khusus. Itu sangat menyakitkan naik dan turun, tak tertahankan, mereka hampir berteriak. Tidak tahu kapan, ujung pedang-pedang di tangannya melengkung. Ki pedang berbentuk busur belum dekat, dan belum benar-benar bersentuhan dengan Xiang Tian dan utusan khusus, tetapi pedang panjang di tangannya benar-benar meringkuk. Bagaimana ini tidak mengejutkan utusan Xiang Tianhe? Tidak hanya itu, goresan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang Xiang Tian dan utusan di tangan utusan khusus, seolah-olah mereka dilintasi oleh sesuatu yang tajam. Gas pedang melengkung sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang kuat. Seni bela diri macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Gas pedang berbentuk busur itu belum benar-benar menyerang Xiang Tian dan pedang utusan, tetapi sudah menyebabkan efek seperti itu. Jika itu benar-benar menyerang pedang, apa yang akan terjadi pada mereka? Mengetahui berbagai fakta dan akhirnya mengetahui kekuatan mengerikan seni bela diri Tang Yi, Xiang Tianhe dan utusan akhirnya menyadari situasinya. Segera, dia mulai bereaksi dengan cepat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.